Dalam rangka menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, Bupati Bovendigul menghimbau ASN dan pimpinan OPD mendukung petugas Sensus yang bertugas di lapangan. Tokoh Pemuda Distrik Manggalum, Bernat Warumap, menilai kehadiran Satgas di wilayahnya dapat menjadi solusi untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang selama ini terkendala kondisi geografis. Namun, ia meminta agar penempatan personil dilakukan dengan melibatkan masyarakat serta memperhatikan rasa aman warga. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Barmasi dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Dalam rangka menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, Bupati Bovendigul menghimbau ASN dan pimpinan OPD mendukung petugas Sensus yang bertugas di lapangan. Data ekonomi yang akurat menjadi kunci perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, Bupati Bovendigul mengajak ASN dan pimpinan OPD untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas Sensus dan memberikan informasi yang benar. Bupati Bovendigul Roni Omba meminta kepada seluruh ASN dan kepala OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Bovendigul agar setiap petugas Sensus yang datang ke rumah maupun ke tempat kerja dapat diterima dengan baik dan diberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang ada. Menurut Bupati, keberhasilan Sensus Ekonomi membutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh pihak, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih efektif di masa mendatang. Untuk kita punya khusus kepada ASN dan juga pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul, harapan saya selaku Bupati Bovendigul menyampaikan kepada ASN dan pimpinan OPD ketika petugas Sensus Ekonomi datang ke rumah kami, berharap dapat diterima dan memberikan data yang akurat. Kita harus saling support, bersinergi dan bekerja sama untuk data ekonomi kita di tahun 2026 yang lebih baik. Bupati Bovendigul juga menekankan bahwa data statistik yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan. Semakin akurat data yang diperoleh, maka semakin tepat pula program dan kebijakan yang dapat dirancang pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dengan dukungan seluruh masyarakat, khususnya ASN dan pimpinan OPD, guna mewujudkan data ekonomi yang berkualitas untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kabupaten Bovendigul mendapat dukungan penuh dari Bupati Bovendigul yang turut mengikuti pendataan oleh petugas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul. Bupati Bovendigul menjadi salah satu responden Sensus Ekonomi yang dilaksanakan BPS Kabupaten Bovendigul pada Senin 15 Juni 2026 dan mengajak pelaku usaha memberikan data yang akurat demi kemajuan daerah. Proses pendataan dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas Sensus Ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan bahwa pelaksanaan wawancara berjalan dengan baik meskipun terdapat cukup banyak pertanyaan yang harus dijawab. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan pelaku ekonomi, untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang lengkap, benar dan akurat kepada petugas Sensus. 1, 2, 3. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data yang berkualitas. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengetahui jumlah serta perkembangan usaha ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Bovendigul, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
pada kesempatan hari ini tanggal 15 Juni 2026 saya telah disensus oleh Badan Pusat Statistik oleh petugas sensus ekonomi. Dari hasil wawancara memang banyak pertanyaan yang diberikan. Puji Tuhan bisa dapat kami sampaikan dengan baik, dan harapan kami petugas-petugas sensus nanti bisa melaksanakan tugas di distrik maupun kampung, dan juga kepada masyarakat khususnya yang pelaku ekonomi bisnis di Kabupaten Bovendigul, jangan bosan, jangan jenuh karena banyak pertanyaan. Harapan kami dapat memberikan data yang akurat sehingga data ini dapat digunakan untuk kita mengetahui seberapa besar ataupun seberapa banyak usaha ekonomi produktif yang Bupati memberikan apresiasi kepada petugas Badan Pusat Statistik yang telah menjalankan tugas pendataan dan berharap seluruh petugas sensus dapat melaksanakan tugas dengan baik hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung yang berada di Kabupaten Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat demi tersedianya data statistik yang akurat dan bermanfaat bagi kemajuan daerah. Tim Liputan Digul TV melaporkan. 3, 1, 2. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim.
membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia, membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Pemuda Distrik Manggelum menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul atas bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada warga pengungsi terdampak serangan kelompok bersenjata di Distrik Manggelum. Perwakilan Pemuda Distrik Manggelum, Bernard Warumap, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada warga pengungsi terdampak. Bantuan yang diberikan dinilai menjadi bukti nyata hadirnya semangat kemanusiaan di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan. Bernard Warumap menyampaikan bahwa pihaknya selaku Pemuda Distrik Manggelum mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, atas bantuan yang disalurkan. Ia menyampaikan harapan bahwa pemerintah telah sangat membantu warga mereka yang saat ini berada dalam situasi sulit. Lebih lanjut, Bernard menuturkan bahwa warga juga sangat mengapresiasi bantuan yang datang tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai kalangan organisasi kemasyarakatan yang turut antusias memberikan dukungan. Menurutnya, semua pihak telah menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap para pengungsi. Bernard yang juga merupakan bagian dari tim peduli Distrik Manggelum untuk warga terdampak bencana, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, Kapolres Kabupaten Bovendigul, Dandim, serta Danion yang selama ini terus bekerja sama dan bekerja keras untuk menyelamatkan visi kemanusiaan di tengah kondisi darurat tersebut. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengungsi. Kehadiran mereka memberikan rasa aman akibat serangan yang terjadi. Terkait dengan bantuan pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan pada hari ini, kita minta terima kasih khusus dari Pemuda mewakili masyarakat pengungsi Distrik Manggelum. Harapan kami bahwa pemerintah sudah
sangat membantu sekali kepada warga kami. Dan warga kami juga sangat mengapresiasi terhadap bantuan entah di pemerintah, entah di berbagai kalangan organisasi ormas yang sangat membantu, sangat antusias kepada kami. Sehingga saya Bernard Warumap mewakili pemuda distrik Manggelum sekaligus sebagai tim peduli distrik Manggelum untuk warga kami yang bencana. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bukit Tigul, kepada Kapolres Kabupaten Bukit Tigul, Dandim, dan Danyon yang sementara lagi bekerja keras untuk bagaimana menyelamatkan visi kemanusiaan pada hari ini. Bernard juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam upaya kemanusiaan ini. Ia berharap perhatian dan bantuan tersebut dapat terus berlanjut hingga situasi benar-benar pulih dan warga dapat kembali menjalani kehidupan normal. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, setelah hampir 2 pekan berada di lokasi pengungsian, masyarakat distrik Manggelum dijadwalkan kembali ke kampung halaman mulai hari Rabu. Dengan dukungan pemerintah daerah, Panitia Peduli Distrik Manggelum memastikan pemulangan warga pengungsi distrik Manggelum akan dilaksanakan pada hari Rabu. Warga diajak kembali ke distrik masing-masing setelah adanya kepastian terkait ketersediaan logistik dan kondisi keamanan yang dinyatakan kondusif. Tokoh pemuda Manggelum yang juga anggota tim peduli distrik Manggelum, Bernard Warumap, mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan para pengungsi untuk menyampaikan rencana pemulangan sekaligus memastikan kesiapan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan dasar berupa bahan makanan dan bahan bakar minyak telah dibantu pemerintah daerah sehingga dapat mendukung proses kepulangan warga. Selain itu, panitia juga telah menyiapkan sejumlah pengemudi dan armada yang akan digunakan untuk menghantar masyarakat kembali ke kampung. Bernard menjelaskan bahwa masyarakat telah diminta menyatakan kesediaannya untuk kembali karena masa pengungsian tidak dapat berlangsung terlalu lama. Ia menegaskan, bantuan pemerintah daerah merupakan bentuk kepedulian yang harus dimanfaatkan dengan baik agar warga dapat segera melanjutkan kehidupan normal di kampung masing-masing. Ia berharap dengan kembalinya warga ke distrik Manggelum, aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan seperti biasa, baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga maupun menjalankan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Terima kasih untuk pengungsian yang sudah berapa bulan, hampir 2 minggu lebih di sini. Harapan kami bahwa tadi juga kami sudah ketemu masyarakat, sudah briefing, sudah penyampaian, terus kesediaan BAMA, BPN yang sudah dibantu semua ini. Hari ini juga kami sudah clear dan sudah siapkan beberapa driver untuk besok harus berangkat. Dan tadi juga sempat kami sudah sampaikan kepada masyarakat, tanya kesediaan masyarakat harus besok sudah harus jalan karena waktu kami tidak lama, karena kami tim juga bekerja ini, kami istilahnya tidak boleh membebani kami, terus tidak boleh membebani pemerintah daerah, karena pemerintah daerah bantu kami mungkin sekali saja. Jadi harapan ini yang kami sudah sampaikan ke masyarakat bahwa mulai hari ini dan besok harus kembali ke kampung supaya masyarakat bisa beraktivitas. Ia berharap dengan kembalinya warga ke distrik Manggelum, aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan seperti biasa, baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga maupun menjalankan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Terkait situasi keamanan, Bernard menyebut pemerintah bersama aparat TNI dan Polri telah menyatakan kondisi di distrik Manggelum aman dan kondusif. Karena itu, panitia siap mengakomodasi proses pemulangan seluruh warga pengungsi agar dapat kembali ke kampung dan distrik masing-masing dengan aman. Pemulangan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pemulihan kehidupan masyarakat di distrik Manggelum pasca masa pengungsian, sekaligus mengembalikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Tim Liputan Digul TV melaporkan.
Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Tokoh Pemuda Distrik Manggelum Bernat Warumap menilai kehadiran Satgas di wilayahnya dapat menjadi solusi untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang selama ini terkendala kondisi geografis. Namun ia meminta agar penempatan personil dilakukan dengan melibatkan masyarakat serta memperhatikan rasa aman warga. Tokoh Pemuda Distrik Manggelum, Bernat Warumap, mendukung rencana penempatan personil Satgas di wilayah Manggelum sebagai upaya menghadirkan pelayanan negara bagi masyarakat di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau. Meski mengakui adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, pihaknya berharap penempatan Satgas yang dilakukan melalui koordinasi yang baik serta memperhatikan aspirasi masyarakat
termasuk usulan agar pos keamanan dibangun jauh dari pemukiman demi mengurangi trauma masyarakat akibat konflik yang terjadi sebelumnya. Ditemui usai kegiatan pembagian bantuan pangan kepada warga pengungsi, Bernard mengatakan kondisi geografis Manggelum menjadi tantangan besar dalam memenuhi pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Karena itu kehadiran Satgas dinilai dapat mendukung pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Ia menegaskan, pemuda bersama pemerintah distrik perlu membangun kerjasama yang baik dengan personil Satgas agar keberadaan mereka benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung upaya pelayanan di wilayah tersebut. Meski demikian, Bernard mengakui masih terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait rencana penempatan Satgas. Sebagian warga menginginkan personil ditarik dari wilayah tersebut, sementara sebagian lainnya mendukung keberadaan aparat demi menjamin pelayanan dan keamanan. Terkait dengan penempatan atau informasi yang disampaikan oleh Pak Bupati terhadap penempatan Satgas di distrik Manggelum, menurut kami pemuda, kami khusus yang kami pemuda yang sudah mengerti, kami rasa bahwa itu salah satu hal yang untuk bagaimana cara bisa melayani masyarakat kami yang susah di sana. Karena kami lihat secara konteks geografis saat hari ini pemerintah tidak bisa menjangkau. Mulai dari sisi kesehatan, pendidikan, ini juga sangat melemahkan kami. Sehingga mungkin dengan kesempatan ini kami harus pemuda dan pimpinan kepala distrik bekerja sama untuk bagaimana teman-teman kami yang Satgas mau ditempatkan di sana itu harus ada kerjasama supaya ini soal masalah kebutuhan sehingga perlu kami adakan koordinasi untuk bagaimana bisa bekerja sama dan melayani masyarakat kami di sana. Dan itu kami berharap juga. Memang ada beberapa masyarakat, ada pro kontrak ya. Kami tidak bisa pungkiri. Ada beberapa masyarakat yang bilang bahwa harus TNI ditarik mundur, terus harus tidak boleh bikin pos di sana. Ia juga menambahkan, setiap keputusan terkait penempatan maupun penarikan pasukan harus dilakukan berdasarkan mekanisme dan kebutuhan hukum yang berlaku, hingga tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Bernard juga menyampaikan hasil pertemuan antara panitia, masyarakat, dan pemerintah distrik yang menghasilkan usulan agar pembangunan pos keamanan tidak berada di dekat pemukiman warga. Usulan tersebut muncul karena masih adanya trauma masyarakat akibat konflik yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga keberadaan pos diharapkan ditempatkan pada lokasi yang lebih jauh dari area tempat tinggal warga. Ia berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan terkait penempatan Satgas, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, sementara rasa aman dan kenyamanan warga di distrik Manggelum tetap terjaga. Terus begini, saya mau tambahkan lagi, ini sesuai hasil rapat kami dari panitia dengan masyarakat bahwa ini ada usulan dari masyarakat dengan pemerintah distrik bahwa kalau bisa mau bangun pos di distrik Manggelum itu jangan di dekat masyarakat, harus terlepas jauh dari masyarakat. Karena masyarakat terasa trauma bahwa ini pasukan dari sana menyerang, takut kena masyarakat. Makanya itu ada usulan dari masyarakat dengan pemerintah distrik ya kita pemuda seperti itu. Tim Liputan Dikul TV melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenet, guk bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.